Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Alfianto dengan NIM 2022 10 11 03 1103, kelas Viktimologi dan Penologi kelas G. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas atau menganalisis bagaimana hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional atau biasa kita sebut dengan KUHP baru. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya permasyarakatan itu merupakan bagian daripada sistem peradilan pidana yang penyelenggaraan penegakan hukumnya ini di bidang perlakuan terhadap tahanan, terhadap anak, dan terhadap warga binaan dalam tahap prajudikasi dan tahap pasca judikasi. Sistem permasyarakatan itu merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta bagaimana metode pelaksanaan fungsi permasyarakatan itu sendiri secara terpadu antara petugas, tahanan, anak, dan warga binaan dan masyarakat yang saling terkait. Sistem permasyarakatan di sini diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan jaminan perlindungan hak dan serta meningkatkan kualitas kepribadian kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, dan yang paling penting tidak mengulangi hal yang serupa sehingga di sini dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan di mana dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam pembangunan, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana itu. Sistem masyarakat itu sendiri merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan oleh konsepsi umum tentang pemidanaan. Sifat pemidanaan masih pada saat ini masih bertolak pada sistem pemenjaraan yang menekankan bagaimana unsur balas dendam. Nah, menurut pribadi saya, sistem ini dirasa tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi atau reintegrasi sosial atau biasa kita sebut dengan pemulihan sosial. Nah, karena itu narapidana tidak hanya sebagai objek di sini, melainkan sebagai subjek juga yang tidak berbeda dengan manusia pada umumnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan dapat dikenakan pidananya. Nah, pelaksanaan permasyarakatan di sini berkaitan dengan masalah penegakan hukum yang dimana hal tersebut harus diarahkan untuk mempertegas bagaimana perlindungan hak asasi manusia tidak hanya sebatas yang berkaitan dengan diri pelanggar hukum, tetapi juga hak-haknya itu harus eh, harus dilindungi. Nah, karena itu permasyarakatan harus dapat mengintegrasi warga binaannya untuk mempertahankan hubungan pertalian yang baik dengan masyarakat yang di sini meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan secara sistematis dan memberikan ruangan kepada masyarakat serta turut serta dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan permasyarakatan itu sendiri. Nah, di sini saya kasih contoh selama berada di lapas atau lembaga permasyarakatan, narapidana ini akan mendapatkan pembinaan dan pendidikan moral, spiritual, jasmani, dan rohani, dan keterampilan sesuai dengan minat bakat. Karena itu, untuk melaksanakan sistem tersebut, sistem permasyarakatan ini diperlukan keikutsertaan masyarakat dengan mengadakan kerjasama. Gitu. Nah, sesuai dengan dasar hukum juga pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan itu dibentuk untuk memperkuat sistem permasyarakatan di Indonesia yang dimana sebelumnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dinilai tidak lagi komprehensif dan memiliki kelemahan seperti
masalah sinkronisasi paradigma tata kelola masyarakat dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, yang dimana hal tersebut dirasa belum optimal untuk mendukung jiwa reintegrasi sosial dan keadilan restoratif yang pada saat ini merupakan root dari sistem pemidanaan pada KUHP yang baru ini. Nah, di sini berbicara reintegrasi sosial, di sini saya akan membahas mengenai reintegrasi sosial dalam sistem permasyarakatan sebagai visi pemidanaan dalam hukum nasional. Nah, politik hukum nasional Indonesia mengacu pada visi negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dimana tersebut melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta melaksanakan ketertiban dunia demi terwujudnya keadilan sosial. Nah, upaya perlindungan hukum ini adalah salah satu yang diwujudkannya untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi setiap orang, sehingga penegakan hukum tersebut di dalamnya permasyarakatan perlu diarahkan untuk mendukung upaya perlindungan hak atas keadilan dari tersangka, terdakwa, dan terpidana. Nah, pelaksanaan peran permasyarakatan ini telah berkembang pesat atau telah berkembang jauh, yang semulanya sebatas pada fase adjudikasi, kini berkembang sampai fase pra-adjudikasi dan fase purna adjudikasi yang terwujud dalam lembaga rumah tahanan atau biasa kita sebut dengan rutan, rumah penyimpanan benda sitaan, balai pemasyarakatan atau Bapas, dan lembaga pemasyarakatan atau lapas. Nah, adanya banyak persoalan dalam pelaksanaan permasalahan ini, seperti masalah kelebihan daya tampung over capacity, narapidana melarikan diri, kerusuhan antara narapidana di lapas, dan maraknya peredaran narkoba yang menjadikan permasyarakatan ini dirasa tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi upaya memberikan perlindungan hukum dan memberikan pemenuhan hak narapidana terutama bagi kelompok yang rentan, sehingga menjadikan tata kelola di lapas kurang begitu optimal. Nah, perkembangan sistem permasyarakatan itu pasti tidak terlepaslah dari perjalanan panjang kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana pergeseran paradigma terhadap permasyarakatan ini diposisikan sebagai salah satu elemen dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan, lembaga permasyarakat, yang dimana hal tersebut bertujuan untuk menjaga dan melindungi ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan, serta memidanakan pelaku yang bersalah melalui suatu komponen sistem secara keseluruhan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak terdakwa itu. Nah, di sini saya mengutip yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arif, bahwa sistem pemidanaan adalah suatu sistem yang menyangkut pemberian atau penjatuhan sanksi pidana. Nah, tujuan pemidanaan dalam KUHP didasarkan pada teori tujuan dan masuk dalam kategori di mana tujuan pokok dari pemidanaan adalah pencegahan yang ditunjukkan kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran. Karena itu, tujuan pemidanaan selain untuk mempertahankan ketertiban masyarakat juga untuk menakutkan dan memperbaiki. Nah, di sini dalam rangka menciptakan perlindungan kepentingan masyarakat dan melindungi tertib hukum, maka para pegawai lapas atau para pegawai penjara ini diwajibkan untuk memperlakukan orang itu secara berperi kemanusiaan dan berperi keadilan gitu. Maksudnya di sini pegawai lapas harus mempengaruhi orang-orang ke jalan yang baik. Jika orang diperlakukan tidak adil, maka bertambahlah perasaan dendam terhadap masyarakat itu.
Dan secara tegas itu diungkapkan oleh Suharjo yang menyatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergeraknya, bimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya dia menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna. Dengan singkat, tujuan pidana ialah pemasyarakatan itu sendiri. Nah, sehingga di sini pembinaan tidak hanya sekedar mengayomi masyarakat, tetapi juga memberikan pengayoman kepada terpidana. Artinya di sini penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Dengan demikian, ada perluasan dari tujuan pemidanaan, yaitu bahwa pemidanaan tidak hanya menciptakan perlindungan kepentingan masyarakat dan perlindungan tertib hukum, tetapi juga melindungi kepentingan terpidana. Terpidana adalah narapidana yang sedang menjalani masa pidana atau pembinaan di lapas karena dirempas hak kemerdekaannya, maka pelaksanaan permasyarakatan itu harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Permasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengadilan pidana yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai suatu proses penegakan hukum dalam pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan reintegrasi sosial atau yang biasa kita sebut dengan pemulihan sosial. Nah, reintegrasi sosial ini dapat kita artikan sebagai suatu proses pembentukan norma atau nilai baru sebagai bentuk penyesuaian diri dari lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan. Reintegrasi ini juga bisa organisasi atau yang dimaknai sebagai upaya untuk membangun kepercayaan sosial atau membentuk norma baru yang dimana bertujuan untuk memperbaiki beberapa hal yang menyebabkan utama konflik di lingkungan masyarakat. Butuh waktu yang cukup lama, butuh waktu pengorbanan yang besar. Integrasi sosial ini terbentuk kembali apabila integrasi sosial terbentuk, maka lingkungan akan lebih harmonis, aman, tentram, dan damai. Saat ini yang telah terjadi ada beberapa pergeseran paradigma yang bertentangan atas berlakunya hukum pidana yang secara universal di seluruh dunia, bahwa pemidanaan itu bukan berdasar aliran retributif yang menitik beratkan pada pembalasan, yaitu pidana sebagai sarana balas dendam, melainkan berdasar pada keadilan korektif, bahwa perilaku tindak pidana itu dikenai sanksi sebagai koreksi dari kesalahan yang telah dilakukan, yaitu melalui suatu proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau lapas yang diilhami oleh filosofi rehabilitatif seperti itu. Nah, adanya pergeseran paradigma ini sesungguhnya bukan menjadi hal yang baru atau menjadi hal yang tabu, karena konsep keadilan restoratif merupakan suatu bentuk reintegrasi sosial yang kita kenal dalam sistem permasyarakatan itu. Permasyarakatan itu menjadikan reintegrasi sosial ini sebagai tujuan yang akan dicapai. Nah, tujuan permasyarakatan itu dapat berhasil jika pembinaan dalam pemidanaan itu atau pembinaan kepada narapidana dilakukan secara terpadu antara petugas lapas, antara yang dibina, dan masyarakat, dan seluruh elemen yang memiliki kedudukan peran penting dan saling mendukung. Nah, sementara itu apa sih tujuan integrasi sosial dalam pelaksanaan pidana penjara itu? Adalah memberikan perhatian yang seimbang antara masyarakat dan juga narapidana, di mana perilaku yang melanggar hukum dipandang sebagai gejala adanya keretakan hubungan antara pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga pembinaan tersebut terhadap narapidana harus ditujukan untuk memperbaiki keretakan tersebut. Narapidana
harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya atau diberikan ruang untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Begitupun sebaliknya, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam memberikan dukungan kepada narapidana di setiap proses pemidanaan sebagai wujud tanggung jawab sosial. Nah, pendekatan reintegrasi menekankan bagaimana adanya pelayanan yang lebih dan pembimbingan jangka panjang kepada mantan pelanggar hukum serta sedapat mungkin membantu mereka menghilangkan stigma atau cap jahat yang diterima dan disandangkannya untuk bersosialisasi kembali di tengah kehidupan masyarakat secara wajar. Nah, di sini masyarakat juga harus memberikan kesempatan kepada narapidana untuk membangun kembali perilaku patuh pada hukum karena reintegrasi ini merupakan intervensi ke dalam kehidupan narapidana dan masyarakat dengan maksud untuk memberikan pilihan positif terhadap perilaku pelanggaran hukum. Nah, penanaman nilai-nilai positif itulah yang dapat kita lakukan pada narapidana yang berada di tengah-tengah masyarakat maupun saat masih di dalam lapas, sehingga dalam model reintegrasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan narapidana. Perlu ada penjelasan dan perlu ada penguatan tentang apakah yang akan diperankan masyarakat dalam proses pembinaan maupun integrasi kepada masyarakat itu. Adanya hubungan timbal balik yang sangat dikuatkan, hal itu yang akan berpengaruh pada keberhasilan pembinaan pidana. Nah, di sini berbicara pembinaan narapidana itu mempunyai arti bahwasanya memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina itu adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, mendorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera di masyarakat. Nah, keberhasilan pembinaan narapidana masih tergantung pada kesiapan masyarakat yang nantinya akan menerima narapidana itu. Karena itu, arah pembinaan di sini tertuju pada yang pertama, membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan atau kejahatan yang sama dan harus mentaati segala peraturan hukum. Yang kedua, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima oleh masyarakat dan menjadi anggotanya. Nah, sistem permasyarakatan di sini sebagai suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan pada asas Pancasila, memandang terpidana ini sebagai makhluk Tuhan, individu, dan masyarakat sekaligus, tidak dicap sebagai orang yang jahat seperti itu. Nah, pembinaan narapidana ini dilakukan dengan mengikutsertaan masyarakat secara langsung. Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu di lapas dari lembaga permasyarakatan itu benar-benar telah siap hidup bermasyarakatan dengan baik. Nah, proses pemasyarakatan ini bukan hanya sebagai tujuan pemidanaan, tapi fokus pemasyarakatan ini tidak hanya individu terpidana secara eksklusif, melainkan merupakan suatu kesatuan hubungan antara terpidana dan masyarakat, sehingga dalam sistem pemasyarakatan itu mengenal aspek pembinaan institusional dan non-institusional yang dijalankan melalui beberapa tahapan yang didasarkan pada waktu dan hasil pembinaan yang telah dijalani. Nah, sekian apabila dalam penjelasan saya terdapat kekurangan,
saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini saya memberikan kesimpulan bahwasannya sistem pemasyarakatan itu memiliki hubungan yang erat dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional atau KUHP baru, karena di sini pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai suatu proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Nah, melalui sistem pemasyarakatan ini, narapidana dapat diperlakukan secara manusiawi dan tetap menjunjung nilai tinggi perlindungan hak asasi manusia, serta bagaimana dibina agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana yang serupa. Dengan demikian, permasyarakatan ini menjadi sarana utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan pelaku, perlindungan masyarakat, dan terciptanya ketertiban sosial yang berkeadilan. Sekian, apabila ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.